Assalamualaikum warahmatullahi Nih Chris, wabarakatuh. ya silakan nih Chris. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi sembari kalau mendengar. Iya. Jadi mungkin ada yang tidak terdengar, tapi pernah Ambo mendengar pengajian dari mobil itu, mendengar di Radio Roja di Bandung itu. Ya. Tentang sabar juga, tapi sabarnya nampaknya agak berbeda dengan yang disampaikan Ustadz barusan. Ya. Tapi karena mendengarnya juga begitu, antara sambil bawa mobil, jadi mungkin kurang serius ya. Iya, ya. Ada sebagian yang disampaikan itu adalah kiat-kiat menghadapi menjalani sabar itu tadi. Iya. Tapi memang yang disampaikan itu sabar dalam arti memang tadi lebih tepatnya menahan marah kalau yang disampaikan di mobil di Radio Roja itu. Ya. Jadi misalnya kalau ada orang marah-marah kepada kita tidak usah ikut marah. Ya. Nah itu namanya sabar juga di dalam pengertian di dalam radio itu ya. Ya. Salah satu kiatnya itu katanya itu kita membaca ta'awuz misalnya kan. Karena kita menganggap orang yang marah-marah pada kita itu sedang ada setan di badannya gitu. Iya. Nah, jadi mungkin ada tambahan dari Ustadz terkait apa yang saya sampaikan tadi, sabar, bagaimana menjalani sabar supaya kita tetap istiqomah dalam sabar. Terima kasih. Ya. Terima kasih nih Chris atas pertanyaannya tadi. Silakan Ustaz Masykur menanggapi mungkin. Ya. Bisa saya sampaikan ya, bahwa sabar yang seperti disampaikan oleh Chris sebentar ini, ya kan, itu kan arti sabar dalam bahasa Indonesia, ya kan, bagaimana kita tidak terpengaruh dengan masalah orang lain yang bisa saja sekonyong-konyong kita hadapi, ya kan? Nah, tentu di sini cara kita bisa membentengi diri kita sehingga kita tetap bisa jalan, ya kan? Normal saja, tidak terpengaruh apa-apa. Tapi kita mengartikan sabar adalah seperti apa adanya menurut Al-Quran. Ya kan? Kalau dalam awal-awal Rasulullah berdakwah itu turun surat Al-Mudassir itu, ya kan? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fastahir wa rijza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Artinya Rasulullah itu harus siap menghadapi apapun juga semata-mata karena perintah. Jadi karena dakwah itu nanti akan sebuah berisiko, ya kan? Maka risiko itu hadapilah. Nah, begitu. Ya kan? Nikmatilah risiko. Nah, justru dengan risiko itulah nanti datang lagi rahmat Allah yang baru. Ujung-ujungnya kesabaran itu membawa kepada ampunan, kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Jadi bagi orang yang punya cita-cita beribadah kepada Allah, misalkan saja dengan profesinya, misalnya kalau kita hari ini kan, mungkin saja dengan berdagang, guru, gitu kan. Nah, itu kalau kita harus menghadapi masalah karena kita berdakwah di situ demi beribadah tentunya kan, maka kesulitan yang dihadapi itu adalah tanda kita sedang disayangi dan dicintai Allah saja. Itu, ya kan?
Karena filosofisnya seperti saya sampaikan tadi, tidak ada sebuah keberhasilan kecuali di situ pasti ada kesulitan. Pasti itu. Nah, kalau kita berdakwah kepada Allah, ya kan? Lalu nanti di pihak lain ada yang berdakwah kepada selain Allah, pada setan. Gitu. Itu tidak bisa dihindarkan. Ya kan? Ya. Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau yang maksud dari Nikris tadi itu adalah kita bahwa kita terbentengi gitu. Nah, kita menghadapi orang yang begitu. Apakah itu masuk sabar juga? Ya, sabar dalam arti bahasa Indonesia. Berarti sabar menurut makna lughah gitu, menurut makna bahasa. Jadi kalau menurut makna apa adanya Al-Qur'an, ya kan? Adalah seperti itu. Habsun nafsi alal makruh. Seperti yang dibaca oleh statement tadi, wasabirina fil darra'i wa hinal ba'sa'i wa darra. Nah, orang yang sabar dalam keadaan yang sangat sulit dan juga ketika perang, wa hinal ba's. Jadi kalau sampai terjadi perang, dia takut mati padahal dia sedang di dalam peperangan itu, ini orang tidak sabar nih. Kalau begitu imannya bohong ini. Karena ujung ayat itu kan teman, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang yang tidak lari ketika sedang perang, ya kan? Ketika perang itu dia bersedia mungkin melindungi temannya biar dia mati, itu orang yang benar imannya. Berarti kita hari ini lari kita dari dakwah karena ingin nyaman hidup kita. Ini pasti iman kita bertakwa. Jadi barangkali jawaban dari pertanyaan Nikris tadi itu arti sabar secara umum lah. Tapi kita tidak menganggap itu salah pengajiannya. Jadi kita bukan bicara salah atau yang tidak. Al-Quran kita harus menganggap sabar itu sebuah pakaian kita saja. Justru kita makin kuat karena kita menghadapi kesulitan demi kesulitan. Karena memang kan orang makin kuat itu kan karena apa namanya? Karena dia terus menerus terlatih. Mungkin itu kira Ustaz Yusril ya. Iya. Jazakallah.